Sini. Iya, bukan? Ini mau ya? Iya. Ngapain orang itu di tempat gelap kayak gini? Gelap pula orang itu. Katanya tadi buka aja kayak gitu. Ayo dia jaga. Ngapain ya gue? Tentang pergaulan bebas. Bebas. Iya, Apa itu pergaulan bebas? Diduga akan menggelar pesta seks dan narkoba, belasan remaja diamankan polisi dari sebuah villa di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Polisi juga menyita barang bukti berupa sabu, tembakau gorila, dan obat keras daftar G. Aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mengamankan puluhan muda-mudi dari sebuah villa di kawasan Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga kuat tengah berpesta narkoba, miras, dan seks bebas. Sebanyak 13 remaja dari 32 remaja yang didapati berada di dalam villa, 8 orang diantaranya remaja pria dan 5 orang remaja wanita. Pemirsa, di pekan pertama tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima pengajuan dispensasi menikah dari 7 pelajar di bawah umur. Pasalnya, para pelajar tersebut hamil di luar nikah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengarai maraknya kejahatan di jalanan dengan pelaku anak di bawah umur tak lepas dari peran orang tua dan lingkungan. Juga termasuk peran sosial media. Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang di masyarakat melalui norma-norma sosial, norma hukum, dan norma agama. Jadi contoh-contohnya itu ialah minum minuman keras, melakukan seksual di luar nikah, serta hal lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, seseorang boleh menikah dengan minimal usia 19 tahun. Namun dalam keadaan tertentu, Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin kepada warga negara yang belum cukup umur. Menurut data Pengadilan Agama Ponorogo, pihaknya telah menetapkan putusan dispensasi nikah sebanyak 457 putusan dalam 2 tahun terakhir, di mana pada tahun 2021 terdapat 266 pemohon dan pada tahun 2022 sebanyak 191 pemohon. Pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda, terutama remaja yang berusia 15 hingga 24 tahun. Selanjutnya, berdasarkan laporan intelijen keuangan dalam kurun waktu periode tahun 2022 hingga 2024, total kepulangan dana dengan pidana pencucian uang narkotika mencapai 99 triliun rupiah. Berarti bahaya kalah pergaulan bebas ini ya, apalagi untuk remaja kayak gitu. Iyalah, dilansir dari Jurnal Unsrat juga, remaja yang bergaul bebas di Indonesia itu ada sekitar 30% untuk perempuan dan 35% untuk laki-laki. Kok bisa kayak gitu ya? Kenapa banyak remaja di Indonesia yang terikat dengan pergaulan bebas? Dirangkum dari website kemendikdasmen.go.id, penyebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja adalah tingkat pendidikan keluarga yang minim, kondisi keluarga yang broken home, kondisi ekonomi keluarga, kondisi lingkungan masyarakat, bahkan sampai kepada penggunaan internet yang tidak diawasi oleh orang tua. Gaulnya udah gitu lah, udah bebas banget. Soalnya kan jauh dari orang tua juga kan, jadi ngekos, dan orang tua pun jarang mantau, dia itu jarang SMS, jarang telepon ya. Ya udah dibiarin aja gitu ya, gue emang bebas-bebas aja. Dan pada saat itu apakah lu ketika melakukan hubungan bebas itu untuk pertama kali itu emang ada rasa gue dimarah sama orang tua, atau mumpung gue dibebasin capek gue di rumah pengen kabur dari rumah, jadi begitu keluar dari rumah tuh udah kayak kuda liar? Pengen kabur dari rumah sih. Pengen kabur dari rumah. Suasana di rumah waktu itu kayak apa? Di rumah orang tua lu itu yang bikin lu pengen kabur tuh kenapa? Karena memang dua-duanya nggak galak, cuman cuek, terus memang gue kan anak satu-satunya banget gitu, ternyata enggak, karena memang dari apa sih, kedua orang tuanya gue juga masing-masing, serumah tapi masing-masing. Nah, kali ini saya akan membagikan beberapa tips cara menghindari pergaulan bebas.
Yang pertama, memperkuat pendidikan agama. Seperti yang kita ketahui, agama sangat penting untuk kita untuk mengetahui nilai-nilai moral kita. Yang kedua, memilih teman. Yang ketiga, mempererat hubungan dengan orang tua. Yang dimaksud di sini adalah kita harus sering-sering untuk berbicara dengan orang tua, berdiskusi tentang hal-hal yang kita lakukan pada suatu hari tersebut. Kemudian, menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Misalnya kita harus tahu bagaimana kondisi lingkungan kita, kondisi lingkungan di sekitar rumah kita, dan maupun di sekolah. Yang keempat, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbau positif. Kemudian, berani mengatakan tidak, dan kemudian mengenali diri sendiri. Nah, sekian tips yang bisa saya berikan untuk kita semuanya. Yang penting itu memang pendekatan kepada orang tua sih. Dan kalau orang tua nggak mau mendekat, maka ada yang mendekat. Iya. Jangan cuma naruh. Yang karena memang seburuk apapun itu orang tua, sejahat apapun itu memang. Ya apa sih namanya ya? Tak lagi, selesai dulu. Enggak. Hormatilah kedua orang tua dan memang siapa lagi kalau bukan orang tua, karena seburuk apapun kita nantinya tetap nyusahin orang tua dan balik lagi ke orang tua. Pergaulan bebas itu emang kelihatannya seru, tapi dampaknya tuh loh sangat berpengaruh buat masa depan kamu. Emang sih, generasi zaman sekarang tuh gampang banget terpengaruh dengan namanya ikut arus demi kelihatan gaul ataupun eksis di media sosial. Padahal kan kamu bisa tetap keren walaupun tidak mengikuti gaya hidup yang penuh risiko, yang malah membuat kamu gak fokus dan bahkan bisa ngancurin masa depan kamu loh. Ingat ya, jangan mau diajak main-main sama yang gak jelas. Emang kamu mainan? Hidup kamu tuh mahal, bukan buat diganti dengan cinta-cintaan toksik yang malah buat sedih. Jadi, yuk jaga diri, jaga hati untuk masa depan kamu.